Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Kiki Muhammad Sundani. Oh, kaget banget sih Caiminnya ternyata ada di sini gitu. Tapi gini, Cak, ini buat informasi aja ya. Tahun 2019 itu Presiden Jokowi pernah kampanye ke Garut. Dia itu bawa gimmick, Cak. Dia itu bawa gimmick potong rambut massal. Dan dia mendapatkan suara itu cuma 27%. Ini Caimin udah potong rambut belum? Belum ya? Aduh, gimana mau dapat suara ini, Cak? Saran saya ini mah besok Caimin ini potong rambut dulu aja. Tapi gayanya yang normal-normal. Jangan kayak anak muda sekarang itu dimulet. Nanti orang-orang nyebutnya Cak Mulet gitu kayak gini kan. Amin ini ada singkatannya, teman-teman. A-nya itu Anis, Min-nya itu udah pasti Caimin dong. Bukan Tukimin ya. Apalagi amin-amin yang lain gitu. Soalnya amin-amin yang lain saya gak tahu kerjanya itu apa gitu. Yang ini juga gak tahu sih saya. Tapi gini ya, ini kenapa kok nama acaranya itu harus selepet Imin gitu. Ini selepet kan susah ditangkap oleh masyarakat gitu, nama selepet ini. Beda sama rekannya Pak Anies gitu. Desak Anies, jadi orang tahu konsep acaranya seperti apa gitu. Ini kan selepet Imin, orang bingung acaranya itu seperti apa. Makanya tadi MC ngejelasin dulu. Nah saran saya ini mah, ini kan Caimin ini backgroundnya ulama-ulama NU nih. Kita ganti aja acaranya jadi ceramahin Imin gitu. Cuman kan gak enak juga kalau kita ceramahin. Mungkin emang enak diselepet aja, coba sini Min. Kita selepet dulu nih, sini. Tapi gini, buat nanti tim sukses Caimin juga, jadi di Garut itu ada 42 kecamatan. Ada salah satu kecamatan namanya Pamengpeuk. Jadi di Pamengpeuk itu, orang-orangnya masih kental dengan ilmu-ilmu mistis. Apalagi santet gitu. Tahu kan cara nyatet gimana? Itu kita ada foto, pegang boneka, terus ditusuk-tusuk gitu. Saya yakin Februari nanti dukun-dukun di sana juga pasti akan nyoblos. Gitu. Takutnya saya nih, nanti dukun-dukun di sana pas nyoblos itu kebawa sama ilmu-ilmunya gitu. Jadi nanti nih kalau Februari nanti Caimin misalkan agak meriang-meriang dikit, oh berarti suara di Garut masih kecil gitu, Cak. Kalau misalkan udah agak muntah-muntah paku gitu kan, itu suaranya udah mulai 70%, Cak. Tapi saya harap jangan sampai 100%, Cak ya. Soalnya nanti saya gak kebayang di perut Caimin ini ada kulkas 2 pintu gitu kan. Cuman sayangnya Caimin ini kurang familiar ya nama Caimin ini dibanding Pak Anies. Bahkan kalau saya survei, Cak, di Garut itu orang-orang lebih tahu dibanding nama Caimin, lebih tahu sebelah Rafael, bener gak? Soalnya orang-orang Garut ini sukanya makan, Cak, gitu. Ada salah satu program unggulan nih dari Caimin ini, yaitu membuat 40 kota setara Jakarta. Kita harus bedah nih ya. Maksud saya, jangan sampai hal-hal buruk di Jakarta juga diterapin di 40 kota yang baru itu. Gitu. Kebayang nggak ada 40 kota yang banjir gitu? Atau misalkan ada 40 kota yang macet. Parahnya lagi, jangan sampai nih ada 40 kota yang ada Satria Mahathirnya gitu. Banyak cogil-cogil gitu kan. Terus ada juga program Caimin ini 5 miliar untuk satu desa. Cuman saran saya nih kan nggak semua desa itu masih keterbelakangan ya. Ada desa-desa yang sudah maju. Untuk 5 miliar itu kehitung sangat banyak ya. Nanti uangnya bakal nyisa gitu. Infrastruktur udah oke, jalan-jalan udah bagus. Ini 5 miliar dipakai apa gitu. Mungkin nanti si kepala desa membuat gapura gitu kan. Selamat datang sambil nyewa penari latar gitu. Amin, 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 amin. Sayang juga gitu kan 5 miliar gitu kan gitu. Oke segitu aja dari saya. Terima kasih, nama saya Kiki. Oke, hatur nuhun Kang Kiki. Tepuk tangan dulu buat Kang Kiki, tepuk tangan lagi yang meriah. Udah panas belum? Belum panas. Gus Imin kepanasan nggak tadi dikasih pertanyaan kayak gitu? Nih Gus. Masih terlalu dingin. Ini nantangin pede banget. Gus Imin, kalau Selepet itu kalau yang kena itu agak panas-panas perih gitu. Saya berharap ya nggak ada yang perih sih. oh, yang tadi nggak kerasa tuh, nggak perih tuh. Nggak perih. Nah, ini yang di sini semuanya siap-siap. Saya nggak mau yang datang ke sini tipis-tipis doang nggak perih, harus perih Gus Imin. Spesial buat di Garut. Makanya kita mulai dengan segmen 1. Apa nih, Min? Di sini kita coba yang seru-seru nih. Gus Imin, ini kemarin ada yang rame nih.
yang rame ada menteri yang bilang kalau bansos itu kebaikannya presiden. Ada yang pernah dengar nggak? Yang pernah dengar tepuk tangan coba. Banyak, Gus. Jadi mereka bilang katanya bansos itu kebaikan presiden. Tapi kalau Gus Imin bilangnya justru bansos jangan dikasihin dulu sampai pemilu. Sebenarnya gimana nih Amin ini? Orang-orang butuh bansos, Amin malah nggak mau ngasih bansos. Gus Imin, gimana jadinya? Ya, saya kira yang di sini sudah lebih well informed ya, lebih tahu masalah yang sesungguhnya bahwa bansos itu kewajiban pemerintah. Bansos itu bukan kebaikan hati pemerintah. Kalau kewajiban dianggap kebaikan, jangan-jangan kita dapat oksigen ini kebaikan pemerintah. Yang jelas bansos itu kewajiban negara menangani suasana yang belum sepenuhnya baik. Maka ada bansos. Perlu diketahui terutama teman-teman masyarakat umum pada umumnya bahwa bansos itu dibuat oleh pemerintah dan DPR dari uang APBN. Jadi kalau ada menteri mengklaim bansos itu dari A, si B atau si C, itu termasuk jenis-jenis penyesatan. Yang suka menyesatkan orang, di Quran ada. Saya nggak mau lanjutkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jangan suka menyesatkan rakyat. Bansos itu jangan ditunda. Yang ditunda adalah memanfaatkan bansos untuk kelompok tertentu dan orang-orang tertentu. Jadi kadang-kadang saya harus keluarkan statement supaya selepetannya kena kepada semua hal. Salah satu selepetannya adalah bansos lanjutkan, bahkan kalau Amin menang kita perbanyak. Tapi jangan coba-coba memanfaatkan bansos untuk kepentingan mengatasnamakan calon, apalagi berpihak kepada salah satu calon. Karena bansos adalah dari rakyat, kewajiban pemerintah untuk rakyat. Duit rakyat yang dibagi untuk masyarakat. Bansos zaman Amin nanti lebih besar lagi dan lebih banyak lagi yang akan didapatkan. Ini baru pertanyaan pertama, janji-janji udah keluar nih. Janji-janji nih, yang manis-manis lebih banyak. Jadi sesat Gus kalau yang bilang gitu Gus? Iya sesat dong, karena ya jelas-jelas uang rakyat untuk rakyat kewajiban negara, kewajiban pemerintah. Bukan kebaikan hati pemerintah, nggak ada. Pemerintah itu nggak ada. Wajib ya? Wajib. Bukan baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Gus, katanya Garut ini adalah daerah dengan stunting paling tinggi di Jawa Barat. Ini update data 2023. Dan kalau stunting, katanya ada calon yang bilang kalau stunting itu bisa diatasi dengan bikin program makan siang gratis dan susu gratis yang anggarannya 1 triliun per hari. Kalau Amin mau ngapain mengatasi stunting di daerah yang stuntingnya ini tertinggi Gus, se-Jawa Barat? Ya, stunting itu tumbuh karena bukan tiba-tiba sudah SD baru stunting, bukan. Stunting itu akibat ketika sejak dalam kandungan sudah tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi, bahkan tidak ada persiapan seorang ibu untuk hamil dengan persiapan yang matang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau Garut ini menjaga dan menguatkan masyarakat supaya tidak stunting, ya semua perencanaan diawali dari perkawinan. Ibarat perintah syariat itu kira-kira salah satu tujuan syariat agama itu kan khifdun nasl, menjaga keturunan. Nah kalau sudah ngomong keturunan, sebelum pernikahan sudah didesain. Nanti kawin umur berapa, perkawinan harus resmi, setelah itu hamil sudah punya target 9 bulan. 1 tahun usia anak ditarik mundur sejak 0 bulan di perut, itulah usia-usia kritis yang harus dijaga supaya tidak stunting. Kalau sudah SD baru dikasih gizi, itu namanya terlambat. Maka Amin tidak mau termasuk orang-orang yang terlambat. Yang kedua nih, rakyat harus buka ya. Buka bahwa isu makan gratis itu memang menarik. Susu gratis menarik.
Itu susunya nggak ada, pasti impor dan menguntungkan orang-orang yang mengimpor susu. Harus dipersiapkan, jangan makan gratisnya. Siapkan rakyat, beternak supaya sehat, supaya menumbuhkan pendapatan, peternakan tumbuh, makan sehat baik. Kalau sekarang susu butuhnya 1 juta liter, yang tersedia hanya 300 liter. Bagaimana kalau nggak impor? Terima kasih. Ini unik deh. Gus Imin waktu di debat lewat terus ya waktunya. Ini masih ada sisa, Gus. Ini kalau diselepet harus hati-hati daripada panas. Oke. Jadi nggak mau jadi orang-orang yang terlambat ya. Oke, ini spesial lagi nih di Garut, Gus. Ini kalau teman-teman lihat berita lagi rame kemarin. Jadi di Garut ini ada Satpol PP, Gus. Kenapa Satpol PP yang belum diterusin ini? Oh, udah pada tahu. Yang udah tahu tepuk tangan coba. Wah, udah pada tahu ternyata, Gus. Jadi ada Satpol PP yang menyatakan dukungan ke salah satu paslon. Menurut Gus Imin, boleh nggak kayak gitu, Gus? Ya, Satpol PP mana berani sih gitu kalau nggak ada yang nyuruh. Mana ada Satpol PP berani. Pasti ada yang nyuruh. Yang nyuruh tahu nggak kalau Satpol PP itu salah satu aparat Pemda, jadi harus netral. Mau pakai undang-undang ASN boleh, mau pakai undang-undang Satpol PP juga boleh. Bahwa berseragam itu harus adil dan seimbang. Tapi dari dulu Pemda Garut selalu aja ada cerita-cerita begitu-begitu. Maaf lo ya. Sejak bupati siapa gitu aku lupa waktu itu. Jadi nanti kalau Amin menang, Pemda baru, pemerintahan baru harus kita selepet supaya dia. Nah, saya juga kaget, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ada rekaman apa? Iya, betul. Satpol PP, saya kira dari Tasikmalaya, ternyata dari Garut lagi. Dari Garut lagi, Gus. Dan ini menurut saya, ini begini ya, masih ada waktu 1 menit. Begini ya, pemilu ini hajat nasional. Pemilu ini agenda nasional. Bukan agenda Amin, bukan agenda Prabowo, bukan agenda Ganjar, bukan agenda Jokowi. Agenda nasional. Seluruh rakyat dan aparat harus tahu. Kalau ini agenda nasional harus disukseskan siapapun yang menjadi warga dan aparatur negara. Karena kalau pemilu cacat, tidak adil dan tidak seimbang, pemilu hasilnya cacat, maka demokrasi akan cacat selama-lamanya. Kita tidak perlu mengulang kegagalan sejarah. 98 gagal karena pemilu tidak sehat, maka rontoklah. Pak Harto kasihan waktu itu. Kita tidak ingin ada orang yang su'ul khotimah dalam proses politik. Rakyat sudah semakin dewasa dan kita ingin pemilu ini kita jaga kemurniannya tanpa ada keperbiakan siapapun aparat negara. Aparat negara harus netral, Gus. Oke. Terakhir, Gus, ini dari saya, yang lain udah pada nunggu, Gus. Dari saya, ini ada yang nonton Selepet Imin Semarang nggak? Tepuk tangan yang nonton coba. Ada, masih dikit, Gus. Ada fakta nih menarik. Jadi waktu di Semarang ada yang bilang gini, Gus. Ada yang bilang katanya saya tahu kalau milih Gibran alasannya kenapa. Kalau milih Mahfud MD tahu kenapa. Saya nggak tahu kalau alasan milih Gus Imin ini kenapa katanya. Apa yang udah dilakukan. Tapi tiba-tiba Gus Imin ini kemarin ngepost di Twitter, Gus ya. Ngepost tentang RUU kepresidenan. Undang-undang kepresidenan. Jadi katanya dulu Gus Imin ini ngusulin presiden ini harus diikat sama undang-undang. Pertanyaannya, Gus, kenapa dikeluarinnya sekarang ya, Gus ya? RUU isu itu. Kenapa, Gus? Gak bahaya lah. Jadi begini, 2001 saya punya inisiatif bersama teman-teman di DPR membuat undang-undang lembaga kepresidenan. Inisiatornya udah lupa sebetulnya. Tahu-tahu ada teman saya, wartawan senior Kompas, namanya Budiman, menulis artikel terbaru, melihat peta politik anak presiden nyalon, ada presiden yang lagi berkuasa, anaknya nyalon, maka dia mengingatkan, ini loh bukti bahwa usulan tahun 2001 soal undang-undang lembaga presiden itu penting, sehingga presiden terjaga dari tergelincir memihak salah satu calon. Karena apa? Karena lembaga kepresidenan itu lembaga yang sangat kuat. Di situ kewenangan yang ada di presiden itu begitu
dahsyat, begitu besar. Malah ada yang ngomong kewenangan presiden itu ibaratnya di bumi itu tertinggi. Di langit pasti enggak. Nah karena itu dijaga kewenangan itu murni tidak berpihak. Tiba-tiba Budiman itu menulis dan mencuplik ini yang diusulkan Caimin tahun 2001. Kenapa ini tidak menjadi wacana sehingga kita jaga Jokowi sebagai presiden tidak boleh tidak netral karena anaknya meskipun nyawa pres, tapi kita berharap Presiden Jokowi netral senetral-netralnya demi pemerintahan yang akan datang. Kalau presiden nggak netral, yang akan bahaya adalah kehilangan trust, kepercayaan. Kita tidak ingin Pak Jokowi kehilangan kepercayaan, yang ambruk adalah pemerintahan. Karena itu saya salah satu inisiator semakin diingatkan gitu ya. Nah soal teman-teman sering lupa kiprah saya, ya kalau saya masuk DPR sejak 98, umur 32 tahun jadi wakil ketua DPR, banyak sekali produk-produk yang insya Allah telah memberi warna Indonesia yang masa ini yang akan datang. Amin. Minimal ada satu yang kita ingat pernah ngapain Gus Imin ya. Sisanya nggak tahu nih. Oke, kalau tadi kita udah batasin waktunya, 2 menit buat Gus Imin. Nih, ini saya masih punya pertanyaan, tapi Gus Imin boleh menjawab berapa menit pun Gus Imin mau. Tapi katanya cuma satu. Cuma satu kata karena kita masuk ke segmen 2. Satu kata, Min. Jadi teman-teman nanti saya kasih clue-nya, Gus Imin tentang apa, nanti Gus Imin kasih satu kata tentang sesuatu. Kita mulai dulu Gus. Udah siap Gus? Oke, yang pertama. Satu kata tentang Garut Gus. Dodol. Dodol. Emang dodol ini udah mendunia ya, semua orang tahu nih. Dodol Garut. Soal dodol. Yang kedua Gus, ini menarik nih Gus. Soalnya ada yang pernah kasih statement agak iseng-iseng Gus. Soal pers. Soal pers, media Gus. Pers. Ya. Pers, banyak sekali kalau pers. Satu kata aja Gus. Satu kata. Satu kata. Teman. Teman. Iya. Kenapa teman? Tanpa pers saya bukan apa-apa. Oh. Nah ini teman-teman pers tolong didengar ini temennya nih habis ngomong nih temennya nih. Soalnya saya juga mantan wartawan juga. Gus Imin pernah jadi wartawan? Kapan Gus? Ini saya baru dengar juga nih. Saya jadi wartawan 95 sampai 98. 95 sampai 98. Medianya masih ada Gus? Medianya Detik, tahu pernah? Detik. Detik. Nah, sekarang jadi Detikcom. Oh. Dulu Detik tabloid. Salah satu-satunya tabloid yang paling keras menyerang Pak Harto karena anti demokrasi. Baru berapa bulan kita mulai hampir kaya waktu itu, hampir kaya. Tahu-tahu dibredel miskin lagi kita. Dibredel, dicabut izinnya oleh Pak Harto. Katanya paling keras mengkritik Pak Harto. Apa Paling yang keras. paling Ada keras? ada tiga media yang dibredel. Detik, Editor, dan Tempo. Dicabut izinnya. Waktu itu harus izin. Kalau sekarang sejak demokrasi alhamdulillah nggak ada izinnya. Waktu itu kritik yang pertama soal impor kapal bekas. Impor kapal bekas. Itu Iya. zaman dulu apa jangan sekarang Gus? Zaman dulu. Oh zaman dulu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang masih ternyata. Gak bahaya tak? Impor kapal bekas dibongkar, marah yang impor. Oke. Kita memang kelasnya impor bekas nih. Aduh. Impor bekas ini lagi seru juga nih Gus ya. Oke. Yang ketiga Gus. Ini aspirasi dari teman-teman panitia ini soal ini saya izin juga Burus nih. Katanya abis banyak yang nonton video anak-anaknya Gus Imin sama Gus Ikdam katanya. Ada yang nonton nggak? Ada? Tepuk tangan yang nonton coba. Ya ini lebih banyak daripada yang nonton Sepet Imin Semarang Gus. Nah pertanyaannya satu kata Gus soal menantu katanya Gus. Apa nih? Syaratnya apa nih kalau kata Gus Imin? Menantu ya. Siapa berani? Ini mertua galak ya, ini hati-hati ya ini ya. Ini salah satu calon mertua galak nih. Iya, saya tahu itu. Teman-teman kemarin anak saya yang pertama lagi ikut acaranya Gus Ikdam. Gus Ikdam sampai sini nggak nama terkenalnya itu? Sampai ya? Gus Ikdam ini menarik lah, puluhan ribu sekali pengajian gitu, tiap seminggu sekali.
Anak saya sama beberapa temennya tertarik datang. Hanya datang aja, cuma ditanya sama Gus Idam. Nggak taunya viral gara-gara Gus Idam. Viral sampai berapa ratus ribu gitu like dan komen. Saya bilang, kamu jangan sering-sering ke Gus Idam lah. Nanti lama-lama bapakmu kalah terkenal dibanding kamu. Nanti dia nyawapres juga jangan-jangan nih. Oke Gus, nih kalau kita di Priangan Timur ini banyak santri Gus. Jadi saya pengen yang selanjutnya satu kata soal santri Gus. Santri, Garut. Santri. 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 Saya. Saya. Kata orang Gus Imin ini orang paling pede sedunia. Ternyata bener ya. Ditanya santri jawabnya saya. Kenapa saya Gus? Ya coba di antara capres-cawapres yang paling santri kayaknya cuma saya. Ini emang... Enggak, santri itu begini. Santri itu ada 3 kategori. Kategori belajar di pesantren, besar di pesantren, lulus dari pesantren. Itu santri. Santri yang kedua, tidak belajar di pesantren tapi mendalami, memahami ilmu agama dan melaksanakan ilmu agama. Itu santri. Bahkan ada santri baru yang namanya sadar baru lalu menjalankan ilmu agama dan itu santri juga. Nah, yang ketiga, siapa saja di akhir hidupnya baik kemudian menjalankan agama. Jadi suci lahir, suci batin, suci pikiran. Pikiran, hati, dan perilaku itu santri. San itu 3. San itu suci, tri itu 3 kesucian. Jadi 3 kategori itu kayaknya gue banget lah gitu. Iya. Ini GR-nya. Tapi kira-kira semua itu bisa jadi santri. Tergantung dari mana. Ada yang dari pesantren, ada yang belajar, ada yang tiba-tiba di ujung, no problem. Orang jangan dilihat prosesnya, ujungnya. Jadi kalau akhir tahun kemarin itu pada bingung, akhir tahun kita kemana ya bingung. Saya setuju Hakim. Kalian jangan mikir akhir tahun, pikirkan akhir hayatmu. Tadi mana Kang Kiki nih, diceramahin Imin kayak gini nih. Tapi saya penasaran Gus, coba 3 hal paling santri menurut Gus Imin apa? Biar relate nih, katanya banyak santri nggak sini? Santri tepuk tangan coba. Oh banyak, apa? 3 hal paling santri menurut Gus Imin? 3 hal paling santri. Buduk. Maksudnya apa itu 3 hal? Apa misalkan tadi selpet gitu, itu kan apa kategori santri ya? Iya, apa tuh? Biasanya santri itu sopan. Sopan, oke. 2, ada bekas gatal-gatal di kaki. Itu pasti tuh. Yang ketiga ya sarung, selepet itu biasanya sarung. Yang kedua unik sih. Tapi itu dulu ya, sekarang nggak tahu santri masih gatal-gatal apa enggak. Oh, masih. Aneh ini, harusnya nggak lagi lah. Karena apa? Sudah harus jaga kesehatan dari awal. Masa gini aja nunggu Amin jadi presiden? Oke, terakhir Gus. Biasanya tahun baru ada yang baru dari orang-orang. Misalkan New Year, New Me nih. Tahun baru, rambut baru atau apa. Satu kata terakhir. Satu kata untuk 2024. Perubahan. Presiden baru berarti. Oke. Bukan hanya presiden baru ya. Apa tuh Gus? Presiden dan wapresnya. Wapresnya juga Gus. Ya kalau presidennya doang nanti Gus Imin gak ikut ya. Oke, teman-teman. Kayaknya yang datang di sini bukan cuma mau dengerin Gus Imin doang kan? Iya kan? Mau ngapain? Mau nanya. Udah siap nanya? Yang mau siapa? Cuma segini doang. Sabar. Di segmen ini yang ketiga, kita pengen bikin Gus Imin dengerin. Oh tadi Gus Imin terus yang ngomong. Kita pengen Gus Imin dengerin. Kira-kira warga Garut ini punya aspirasi apa aja? Jadi kalau di sini Gus, akan ada beberapa orang, kita siapkan 4 slot. Nanti Gus Imin dengerin, jangan dijawab dulu, dijawabnya nanti di akhir. Sekalian Gus. Jadi ini bukan tanya jawab ya. Tanya jawabnya nanti segmen selanjutnya. Karena kita akan masuk ke segmen
Dengerin Min. Sebentar, sebelum dilanjut ya. Di antara selepet di mana-mana paling rame di Garut. Paling ramai Gus, penuh Gus. Buktinya ada yang nonton di atas sana tuh, lihat tuh. Ini artinya katanya daftarnya online ya? Daftar online ada 550 Gus. Luar biasa. Tepuk Ini tangan kayaknya untuk lebih. Garut ini. Daftarnya online dan kalau gitu mana Pak Huda Ketua PKB Jawa Barat? Bikin tiap Mana Pak kota Huda? di Garut di Jawa Barat. Ayo. Berapa kota Jawa Barat? 27. 27. Kalau seminggu sekali nggak cukup, sudah pemilu. Tiap kota kita bikin di Jawa Barat 30 berapa? Berapa kabupaten? 27 pemilu tinggal sebulan. Ya sudah 2 kabupaten digabung, 3 kabupaten digabung se-Jawa Barat. Sip. Oke. Ini teman-teman. Gini, selepet yang paling penting itu mendengarkan dan menguji apa yang akan harus kita lakukan ini ke depan. Itu yang paling penting. Betul. Ya ini teman-teman online di daerah manapun tinggal tunggu selepet Imin. Gus Imin siap tiap hari katanya keliling mau diselepet di mana-mana. Dan tadi betul, selepet Imin bukan untuk memuji Gus Imin, tapi untuk menguji apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang mau dilakukan. Ada calon lain yang punya cara kayak gini? Nggak ada. Berarti cuma Amin yang siap diuji pikirannya dan siap diuji kebijakannya. Oke, kita masuk di segmen ini. Saya hitung di 1 yang ketiga, silakan angkat tangan nanti saya pilih. Oke? Oke. 1, 1, 1. Saya mau Bapak yang pakai topi Pak, pakai apa itu? Baju rompi, jaket hijau. Boleh Pak, ke depan Pak. Lewat pinggir situ aja Pak. Ke pinggir sini Pak, punten. Sabar, satu dulu, satu-satu ya. Satu-satu. Jangan 2 orang, 3 orang, 1 aja di sini, pusing kalau banyak-banyak. Sebentar, mana nih, sudah bergerak belum ya Kangnya? Kang, mikrofon boleh disimpan di sini satu. Udah nyalain. Oke. Kang, mangga duduk. Waktunya 3 menit, Kang. Waktunya 3 menit, nanti setelah itu silahkan keluar, ditanggapinya di akhir. Oke, silahkan Kang. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usep dari daerah Pesisian Badega. Saya mewakili petani dari di sini. Ada beberapa hal mungkin perlu saya tanyakan tentang komitmen Amin seperti apa. Karena di Garut ini sangat kompleks permasalahan petani. Baik dari konflik agrarianya atau tentang penataan aksesnya. Gitu. Apalagi kalau berbicara tentang reforma agraria, penataan akses dan asetnya. Gitu. Yang sering terjadi di masyarakat, contohnya saya mendampingi beberapa kasus, bahkan ini dimulai dari tahun 84. 84 itu mungkin saya baru 4 tahun, tapi yang memulai perjuangan hak atas tanah itu adalah bapak saya. Disitulah ketika berbicara tentang kasus tanah, ketika rakyat menggarap tanah negara eks perkebunan, dasarnya udah jelas. Yang disebut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Tapi disinilah negara walaupun udah ada undang-undang, perjuangan rakyat itu selalu mendapatkan perlawanan intinya dari pengusaha dan penguasa. Contohnya tahun 89 bapak saya dan teman-teman 13 petani dipenjara sampai 8 bulan. Di tahun 95 bapak saya memperjuangkan lagi ditahan 20 hari. Di tahun 96 teman-teman saya di Selekta dipenjara sampai 7 bulan. Yang baru-baru saya pendampingan di kasus Tanah Cisaroni melawan perusahaannya negara BUMN. Teman-teman saya 4 orang ditahan, dimasukin ke penjara
sampai 7 bulan. Pertanyaan saya, komitmen apa yang akan jadi komitmen Amin untuk menangani tentang kriminalisasi yang selalu terjadi pada masyarakat yang sedang berjuang hak atas tanah? Pertama itu. Kedua, apa yang akan dilakukan oleh Amin tentang penataan akses yang selama ini dari mulai penataan produksi, penataan distribusi, dan penataan konsumsi. Gitu. Selama ini dari hulu sampai ke hilirnya belum ada jalan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Atur nuhun, Pak Asep, atur nuhun. Langsung atau nanti di akhir Gus. Mungkin kalau Gus mau nyatat boleh agak majuan Gus. Barangkali mau nyatat. Oke, tadi yang pertama soal hak atas tanah tuh. Kayaknya cukup banyak dirasakan juga oleh masyarakat, apalagi banyak investasi-investasi juga Gus kadang menggeser hak masyarakat atas tanah dan akhirnya rakyat yang dikorbankan untuk investasi-investasi asing. Oke, kita masuk ke yang kedua. Satu yang ketiga, sabar. Satunya belum disebut. Oke. Satu. Kang, yang pakai kacamata, Kang. Kenapa pakai kacamata dia ya malam-malam gini? Kacamatanya hitam. Nah, kayak ayah anu di payun anu tipengker lah sesah tipengker. Teka tinggal. Oh, mangga Kang. Silakan Kang, waktunya 3 menit Kang ya. Garut poek cenah. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya kepada Gus Imin di Kabupaten Garut. Boleh tepuk tangannya buat teman-teman semua. Baik, perkenalkan Gus, nama saya Wahyu Rohimat. Saya berasal dari Kabupaten Garut, lebih tepatnya di Garut Selatan. Mungkin saya seorang konten kreator, juga graphic designer. Nah, gini Gus, negara kita kan negara demokrasi nih. Nah, banyak sekali para konten kreator ataupun para influencer yang membuat konten ingin memberikan hak suaranya gitu, mengkritik pemerintah supaya lebih baik lagi gitu. Cuman masalahnya banyak sekali ya kasus. Beberapa waktu yang lalu ada kasus seorang pemuda di Lampung kalau gak salah itu kena undang-undang ITE gitu, dimana beliau itu mengkritik pemerintahan Lampung, namun hasilnya ya terkena pasal tersebut gitu. Nah, yang saya harapkan gitu bersama para konten kreator yang lain yang mengkritik pemerintahan itu bisa dilindungi gitu, bisa lebih dilindungi lagi untuk hak-hak demokrasinya gitu. Dan juga mungkin nanti kalau ada program ya untuk Gus Imin nanti ke depannya kalau terpilih ya menjadi wakil presiden, mudah-mudahan ada program yang bersifat kita itu bisa berkolaborasi dengan para influencer, konten kreator ya, supaya kita itu lebih disupport lagi gitu oleh pemerintah itu. Lebih disupport lagi dan kita juga lebih semangat lagi gitu membuat konten-konten dan bisa dilindungi hak-hak demokrasinya. Itu Gus. Intinya kami ingin bebas gitu untuk mengkritik sebuah pemerintahan yang tentunya kami juga pengen pemerintahan ini tuh lebih baik lagi gitu. Mudah-mudahan dengan Amin ini, dengan tagline-nya itu perubahan, itu bisa benar-benar memberikan perubahan yang luar biasa ya
kepada kita semua masyarakat Indonesia ya. Terima kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Wahyu. Kang Wahyu, laras saurna Garut poek? Poek. Oke. Hatur nuhun Kang Wahyu. Oke, kedua ini menarik juga soal kebebasan berpendapat ya. Oke. Satu lagi. Anu bayunan aya nang keheula tuh. Ya, akang-akang nah unggul, saya pengen teteh-tetehnya, ada nggak? Belum ada. Oke, kita mulai ya. Satu. Kedap. Teh mangga teh, ka dieu teh. Mohon teteh. Mangga teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Halwa, saya perwakilan dari BEM Fkominfo Uniga, Universitas Garut. Sebelumnya senang sekali bisa berkesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil presiden kami. Belum teh, belum pertanyaan iya. teh. Aspirasi. Ya, aspirasi. Mungkin aspirasi yang saya rasakan dan isu-isu yang berkembang saat ini, saya merasakan banyak isu-isu yang belum jelas gitu kebenarannya. Saya poinkan menjadi 3 poin. Yang pertama mengenai sempat tadi dimention mengenai dana 5 miliar di tiap desa. Nah, jika kita perhitungkan 5 miliar tiap desa, berdasarkan datanya ada 83.790 desa yang ada di Indonesia. Jika dikalikan dengan 5 miliar itu hasilnya sekitar ratusan triliun. Nah, sedangkan seperti yang kita tahu dalam nota APBN 2024 itu ada 71 triliun yang dianggarkan untuk desa, di mana kurang gitu ya, untuk 418 triliun sekitar segitu, ada kurang 340 sekian triliun. Nah, itu jika Bapak menjabat nanti sebagai calon wakil presiden, mau dari mana gitu dananya, itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai mungkin banyak yang sudah tahu mengenai yang di podcast Deddy Corbuzier Pak, yang Bapak menyebutkan janji mengenai memerdekakan Palestina. Setelah ditanya kan disebutkan apakah itu benar gitu akan terrealisasikan, dan Bapak menjawab berusaha. Jadi bukan menjanjikan tapi berusaha gitu. Nah, itu tuh bagaimana gitu. Terus yang terakhir, yang ketiga mengenai cukup aja deh Pak, segitu ya. Nah, terima kasih. Hatur nuhun teh. Hatur nuhun teh ya. Oke, terakhir teman-teman. Satu yang ketiga. Sebentar, turun dulu. Satu. Mangga Kang, yang berdiri Kang. Kita masih punya sesi pertanyaan, santai. Ruang masih banyak. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Rampes jawab nak, Cak. Oke, perkenalkan, saya Rama ya. Saya bukan siapa-siapa, Cak. Saya cuman tukang sampah sebenarnya sekarang. Gitu, tapi dulu pernah jadi aktivis, jadi ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, seperti itu. Dan kemarin juga, Cak, sebagai anak muda tentu bangga gitu ya ketika kita bisa kerja di Jakarta.
kemarin saya kerja di organisasi internasional, namanya International Association for Public Participation. Saya sebagai Junior Executive Officer. Tapi ini curhat dulu gitu teman-teman. Kenapa saya ke Jakarta gitu, Cak? Karena mungkin ini yang dirasakan oleh teman-teman pemuda di Garut. UMR kita kecil, bener gak sih? Betul gitu kan? Oke, terus keberagaman pekerjaan dan jenjang karir di Garut itu terbatas. Betul nggak? Betul. Tapi Cak, saya kemarin baru resign dari organisasi internasional tersebut. Padahal jabatan udah bagus, uang udah lumayan. Karena ketika saya lari di hari Sabtu sama Minggu, itu tuh risih. Dari jalan itu sampah-sampah itu banyak banget, Cak. Gitu. Mungkin teman-teman di sini juga merasakan, betul nggak sih? Dan saya ditelepon sama DLH, Rama pulang ke Garut, ayo kita benahin sampah di Garut. Kayak gitu. Dan ini agak sedih sih. Ya saya resign, Cak. Terus ketika digali lebih dalam, emang permasalahan ini tuh, permasalahan sampah ini tuh kompleks banget. Gitu. Kebetulan di Jakarta saya juga ngobrol sama Ikatan Pemulung Indonesia, hidup di Bantar Gebang yang sampahnya itu 80 meter, terus lihat kondisi di Garut, di Pasir Bajing, itu tuh di klaster persampahannya itu alasannya apa, Cak? Karena di klaster, alasan dari dinas, karena tanah di Garut itu masih banyak. Gitu. Ironinya tanah yang masih banyak ini tuh bukan dipakai untuk pengolahan yang lebih pintar gitu, tapi untuk ditumpukan saja gitu. Dari situ saya berpikir dengan tanah yang banyak ini, kenapa sampah tidak clear di rumah tangga kayak gitu. Ini yang mungkin apakah nanti ada ide, gagasan atau program dari pemerintah ketika menjabat atau seperti apa, tapi keresahan saya di sini dan harapan saya di sini, semoga sampah-sampah di daerah bisa clear di rumah tangga. Seperti itu. Dan ini yang menjadi isu juga, kadang yang jadi prioritas pemerintah itu dipertanyakan, Cak. Apakah ekonomi dulu atau lingkungan dulu? Termasuk di Garut. Di Garut kita ada industri, seperti yang kita ketahui bersama gitu. Di industri tersebut, limbahnya itu banyak juga. Di hilir, itu stunting, padinya kurang, yang mengakibatkan stunting dan lain-lain. Tapi ketika saya ngobrol sama orang-orang UMKM, emang ekonomi kita masih rendah dan lagi turun gitu. Jadi apa yang harus diprioritaskan oleh pemerintah gitu? Ekonomi atau lingkungan atau mungkin keduanya itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Hatur nuhun Kang Rama. Boleh apresiasi untuk Kang Rama dan keempat penyampai aspirasi. Gus Imin, ada 4. Yang pertama tadi soal agraria, Kang Usep dari Badega. Selanjutnya soal UITE. Selanjutnya lagi ada bahasan soal desa, Gus. Dan tadi terakhir pengelolaan sampah, lingkungan. Bahkan dia mention juga soal lapangan pekerjaan, Gus. Di Garut ini yang semuanya akhirnya terpusat di kota-kota besar. Gus Imin, boleh. Terima kasih Kang Usep. Saya itu kalau ke Garut selalu aja ketemu soal pertanahan. Mungkin Kang Usep ini dengar saya ke sini. Dan selalu saja konflik agraria itu masih antara negara melawan rakyat. Dan itu bukan hanya Garut, hampir di seluruh tempat, termasuk yang terakhir di Kepulauan Riau, namanya apa? Rempang. Dan Garut, saya punya teman baik di sini, yang kadang-kadang sering kontak saya, namanya Mas Kang Agustiana. Itu punya pilot project yang banyak sekali, dan itu memang agenda nasional kami juga waktu itu. Tentu saya terima kasih Kang Usep. Salah satu yang kami sebut perubahan itu adalah bagaimana secara paradigmatik, cara berpikir pemerintah itu juga harus berubah. Pembangunan itu untuk apa sih? Pembangunan itu untuk rakyat, bukan untuk pemerintah. Sehingga ketika pemerintah versus rakyat, maka pemerintah harus mengerti detail. Makanya dulu Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid waktu jadi presiden, melontarkan gagasan spontan itu ramai sekali. Disalahpahami. Gus Dur bilang waktu itu, seluruh tanah BUMN, PTP gunakan untuk rakyat. Itu langsung diserang banyak pihak karena dianggap nanti jadi semacam penjarahan tanah BUMN. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa baik konsep sesuai gagasan dan paradigmatik, pemerintah harus membawa kesetaraan, keadilan,
keadilan dan kesetaraan pertanahan, land reform. Nah di situ insya Allah negara harus memberikan hak yang sesungguhnya kepada para pengelola tanah yang sudah berlama-lama menggunakan itu dengan hak yang lebih legal. Jadi sekali lagi hak agraria rakyat atas PTP, BUMN harus diprioritaskan dan itulah yang disebut keadilan untuk rakyat, bukan keadilan untuk pemerintah. Oleh karena itu bukan hanya sertifikasi tapi pembagian tanah. Karena tanah adalah modal salah satu yang harus dimiliki oleh petani. Karena disitulah pangan kita bikin, karena disitulah kesejahteraan para petani diwujudkan. Oleh karena itu negara melawan rakyat, tentu saja rakyat harus diprioritaskan. Negara harus meletakkan prioritas rakyat dibanding kepentingan negara. Disitulah saya ingin menyampaikan bahwa problem pertanahan nasional kita sangat kompleks dan ingin kami sampaikan seluruh resources yang dimiliki negara harus dievaluasi sejauh kepentingan rakyat harus diakomodir. Terima kasih Pak Usep. Yang kedua, konten kreator. Konten kreator ini 3 aspek di dalamnya. 1, kebebasan berpikir dan berpendapat. Alhamdulillah kita sudah mulai merevisi Undang-Undang ITE yang sudah mulai harus memberi kebebasan. Yang kedua tentu pemerintah harus punya, selain undang-undangnya harus dijaga, yang kedua pemerintah memiliki cara pandang yang baru. Apa cara pandang yang baru? Pemerintah harus memahamkan dirinya bahwa kritik itu penting untuk perbaikan, bukan menjadi sesuatu yang dimusuhi ataupun dijadikan ketakutan. Setiap rakyat mengkritik, setiap civil society mengkritik adalah bagian dari upaya memberikan solusi ataupun tuntutan. Itu justru vitamin untuk rakyat. Itu semua pertanyaan. Semua pertanyaan, Gus. Oh, semua pertanyaan. Ya, kalau semua pertanyaan waktu Dua sudah lagi nih. habis. Yang desa sama Desa itu begini, singkat desa saja, itu begini. Teman-teman yang punya kemampuan, integritas, moral, percaya deh kalau Amin menang, rebut kepala desa di mana-mana. Karena apa? Kita ingin memberi contoh, anggaran tidak hanya di pusat, tapi anggaran separuh anggaran di pusat, separuh anggaran harus ke bawah. Salah satu saja itu desa. Pertanyaannya nanti ada penyelewengan. Iya, pasti kita harus jaga jangan sampai ada penyelewengan. Tapi penyelewengan di pusat telah terlalu banyak. Insya Allah dijaga kalau kalian bisa jadi kepala desa semua yang baik-baik, itu akan terjadi. Dan ukurannya jelas. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik baru ditambah. Kalau yang nggak baik malah kita kurangi karena tidak bisa melaksanakan dengan baik. Kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan Palestina sederhana. Ada cerita kiai saya umroh. Tahu-tahu ada yang bimbing masuk ke Gua Hiro. Di sana berdoa. Kenapa kok saya diperintah oleh istikharah saya ke Gua Hiro padahal tinggi sekali tempatnya dan kiai saya itu gemuk. Sampai di Gua Hiro, di sampingnya ada orang jamaah umroh dari Turki. Nangis-nangis, berdoa moga-moga Amin menang. Padahal orang Turki. Terus ditanya sama kiai saya, loh kamu kok kenal Amin dari mana? Apa hubungannya sama orang Turki? Saya sudah belajar tentang Indonesia dan saya sudah punya pengalaman. Turki, Afrika, Timur Tengah, semua tidak bisa membantu saudaranya di Palestina. Orang ini menangis, memohon kepada Allah. Moga-moga dan yakin Indonesia yang bisa membantu loh. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia umat Islamnya terbanyak terbesar di dunia, kata orang Turki ini. Loh, kenapa kok apa hubungannya dengan Amin? Saya nggak tahu. Pokoknya kabar dari langit kalau Amin menang, saudara-saudara saya di Palestina ditolong. Itu kira-kira gitulah. Jadi itu cerita spiritual yang kira-kira Indonesia sebagai umat Islam terbesar di dunia harus lolos dulu mengatasi kehidupan umat dan masyarakatnya. Kalau kita kuat, kita akan nolong siapapun di muka bumi yang lainnya. Karena yang lain tidak berdaya. Yang terakhir Rama, saya apresiasi kamu hebat. Berani meninggalkan pekerjaan mapan untuk sebuah sampah. Sampah ini menyangkut banyak aspek kebijakan, kultur, tradisi, watak, itu sampah. Saya malah baru tersadarkan ini.
Saya belum lihat di visi misi apa sudah tersebut langsung soal sampah, karena visi misinya salah satunya adalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Tapi Anda siapa Rama ini telah berani mengambil resiko untuk meninggalkan kemapanan untuk perubahan melalui sampah. Don't worry, orang kayak kamu nanti kalau Amin menang malah justru dapat tempat yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Gus Imin. Tadi udah yang cerita, sekarang nih yang ditunggu-tunggu nih, yang mau nanya-nanya. Tadi saya udah diberisikin terus nih dari tadi, yang mau nanya. Kita punya slot beberapa pertanyaan. Iya, ini kita banyak nih. Jadi nanti yang depan, yang sebelah sini, sebelah belakang, kita coba kasih kesempatan. Di sesi keempat, di segmen keempat, jawab Min. Wow. Sama satu yang ketiga, yang pertama saya mulai dari depan dulu Gus. Gus Imin yang pilih ya. Yang di depan ini banyak nih, yang di depan ini banyak yang pengen nih dari tadi nih. Gus, oh ini ada souvenir katanya Gus. Oke. Satu yang ketiga, satu, turun dulu biar Gus Imin yang lihat. Ini lihatnya ke sini jangan saya. Jangan saya. Satu. Monggo Gus. Oh ini udah megang duluan ya. Kang, mangga. Oh ya, sebelum mulai boleh sambil duduk Kang. Peraturannya gini teman-teman, nanti bertanya 1 menit Gus, dijawab sama Gus Imin 2 menit, setelah itu boleh ditanggapi 1 menit, dan nanti Gus Imin kasih tanggapan terakhir. Oke, nanti timernya ada di sana Kang. 1 menit Kang, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampurasun. Ya, izin Gus, perkenalkan nama saya Muhammad Angling Kusumah. Saya perwakilan dari pemuda Kabupaten Garut, khususnya di Kecamatan Pasirwangi. Yang saya ingin tanyakan Gus, gini, terkait kemarin, ini masih hangat Gus, tentang Gus Imin yang debat cawapres, yang ditanya Mas Gibran tentang masalah soal IKN. Katanya kan Gus Imin itu waktu sebelum merapatnya dengan Pak Anies, Gus Imin itu istilahnya numpang setuju dengan adanya IKN. Tetapi kok sekarang sesudah merapat dengan Pak Anies, Gus Imin ini malah manuver jadi gak setuju tentang IKN. Nah, pertanyaannya, bagaimana menanggapinya dan komitmen apa nanti ketika insya Allah, bismillah, Caimin dan Pak Anies ini menang. Amin ya. Siap. Kita doakan. Ya itu Gus yang saya ingin tanyakan. Oke, hatur nuhun Kang. Gus Imin, 2 menit Gus. 2 menit. Terima kasih Kusuma, pemuda Garut. Jadi IKN ini kan undang-undang ya. Undang-undang ini kan memang ya jalan. Problemnya bukan soal setuju atau tidak setuju. Problemnya adalah kita ini sedang menghadapi masalah yang kompleks. Ada yang menjadi skala prioritas, ada yang bisa ditunda. Ada yang memang mendesak untuk ditangani, ada yang memang sama sekali masih bisa ditunda. Ini ingin kita sampaikan supaya apa? Kita jangan terhipnotis dengan isu-isu, ide-ide yang seolah-olah mimpi dan membubukkan. Apalagi waktu itu disampaikan oleh Gibran bahwa ini adalah simbol pemerataan. Rakyat gak butuh simbol kok, rakyat butuh pemerataan, bukan simbolnya. Itu loh. Jadi bukan soal setuju atau tidak setuju. Yang dibutuhkan rakyat itu pemerataan, bukan simbol pemerataan. Contoh, ada puluhan ribu sekolah di seluruh Kalimantan yang rusak, hancur, butuh penanganan. Contoh, banyak kota-kota di Kalimantan, termasuk saya tadi dikritik 40 kota. Indonesia ini banyak kota-kota yang disuntik sedikit akan tumbuh. Tadi misalnya Sirama, Garut ini bagaimana? Ini kita suntik dikit aja Garut tumbuh kok. Wisatanya akan bagus. Kita suntik dikit aja dari APBN. 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, just akan melonjak. Menuju ke apa sih standar kota Jakarta itu? Kesehatan, infrastruktur, air bersih, fasilitas transportasi publik yang nyaman dan murah.
Di Kalimantan itu pada umumnya dengan sentuhan 10% aja dari 400 triliun, itu sudah bisa menangani sekian kilometer jalan-jalan di Kalimantan. Soal tunda atau tidak, setuju atau tidak, nanti kita diskusi. Intinya, pemerintah harus pinter-pinter mengatasi problem di depan mata dibanding mimpi-mimpi yang nggak jelas arahnya mau kemana. Oke, ada tanggapan Kang? Cukup? Cukup, oke. Hatur nuhun Kang. Ini ada bingkisan. Oh, katanya diminta dibuka Gus. Isinya apa emang? Perubahan itu nggak bingung mikirin harga cabai. Oh, dibalikin. SGIE, selepet Gus Imin enak. Mana yang motoinnya ini? Oh ada, siap. Oke, terima kasih. Waktu 1 menitnya dipakai foto bareng. Hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan kaos istimewa. Oke, Gus. Kita pilih yang sebelah sini Gus, yang duduk-duduk Gus. Iya. Sebelah sini ada yang mau nanya nggak yang duduk? Oh ada ternyata. Yang depan udah tadi. Oke, yang sebelah sini ya Gus ya. Saya lupa, saya ini tadi ngajak mantan pacar saya. Saya minta mantan pacar saya memilih salah satu yang angkat tangan. Boleh. Burus boleh Bu. Tunjuk aja dari situ, memilih yang angkat tangan. Nah boleh. Ini kolusi, milih yang dekat ini. Oh dari tadi, oke. Oh ya. dari tadi mau ini boleh silakan. Ini spesial dipilih oleh Bu Rustini. Silakan 1 menit untuk bertanya. Halo, selamat malam. PCBN, saya Tara dari masyarakat umum. Tara, ingin bertanya, gini deh, ageism atau diskriminasi umur berdasarkan tenaga untuk lowongan kerja beneran gila. Bahkan di PNS pun melihat maksimal umur. Jangankan di PNS, lihat aja nih, lihat gak sih lowongan kerja rata-rata maksimal 25 tahun, bener kan? Bahkan yang untuk berpengalaman pun 35 tahun. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh gini, dan saya mengajukan satu kontrak politik, membuat undang-undang khusus yang melarang diskriminasi untuk umur, sara, dan fisik untuk lowongan pekerjaan dan pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Caimin siap memenuhi ini semua? Karena kita sadar, lobby politik pasti ada. Ya, seperti di Amerika Serikat lah, lobby-lobby politik senator, gimana? Itu kencang buat mengubah keputusan mendadak. Sekian, terima kasih. Oke, Gus. Silakan Gus Imin. Gus Imin ini mantan menaker, jadi kita uji nih. Soal ketenaga kerjaan gimana nih? Ya soal ketenaga kerjaan ini bukan soal saingan atau soal diskriminasi. Soal peluangnya memang kecil. Kesempatan kerjanya terbatas. Dan itu dibiarkan. Makanya yang paling pokok dari solusi kompetisi yang keras. Sehingga orang-orang seenaknya bikin aturan rekrutmen tenaga kerja. Nah karena itu dari semua ini pangkal pokoknya adalah pemerintahan baru nanti harus berani mengambil prioritas membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dalam 1 tahun pemerintahan dan 5 tahun pemerintahannya. Itu peluang. Yang kedua, karena rata-rata usia pencari kerja itu adalah lulusan kaum muda, maka harus ada yang namanya kesempatan yang luas bagi kaum muda. Terutama yang masih produktif, usianya, energinya, kapasitasnya. Nah di sini harus ada berani yang namanya investasi negara. Investasi negara itu apa? Negara harus ngerti valuasi harga keuntungan dari menanam sumber daya manusia. Harga membuang anggaran untuk memberi peluang bagi kaum muda. Termasuk di Garut. Tadi saya mau melanjutkan, gimana caranya membuat peluang di Garut tumbuh.
Kaum muda harus, yang punya kreatif harus dipersiapkan ruang gerak untuk kaum kreatif. Apa itu? Kreatif Hub, terminal untuk titik temu antara pemuda-pemuda yang kreatif dengan investasi, dengan inovator, dengan kreator, dan pemerintah. Ini yang disebut Kreatif Hub. Nah, di situ terbuka peluang kerja, di situ terbuka wawasan. Nah, soal seluruh aturan yang diskriminatif, yang tidak kompetitif, yang tidak merit system, ya merit system, kapasitas, maka kita harus ganti dan rubah undang-undangnya. Terima kasih. Tapi Cak, sebelum ini 1 menit silakan. Lanjutin ya. Kaitannya dengan Kreatif Hub tadi, mau bedah dikit loh. Menurut data Pusat Statistik tahun 2022 mengatakan 59,31% pekerja di Indonesia berada di sektor non formal. Nah, masalahnya kalau Kreatif Hub ini ada, apakah akan menaikkan rasio sektor informal, sementara kan dilihat di visi misi Amin sendiri menurunkan rasio angka pekerja informal menjadi 50%. Nah, itu gimana? Ya. Jadi Ya, silakan Gus, 1 menit. ya, jadi pengangguran itu memang 8 juta. Tapi 80 jutanya adalah setengah pengangguran atau bekerja di sektor informal. Problemnya adalah bagaimana mendorong para pekerja sektor informal memiliki kesempatan yang sama menjadi pekerja formal dalam hal, 1, kepastian masa depannya, kontrak kerjanya, peluang jaminan ketenaga kerjaan atau BPJS-nya, jaminan keselamatan dan tanggungan kerjanya, kemudian hak-hak pekerja formalnya. Ini yang masih harus dikerja keras kita. Jadi pemerintah harus membuka investasi yang padat karya, yang memungkinkan pekerja informal menjadi formal, yang memungkinkan para investor padat modal menjadi padat karya, yang mendorong kualitas kerja informal. Rata-rata banyak yang bekerja tapi sebetulnya informal, tidak memiliki masa depan, menjadi pekerja formal. Itulah tugas pemerintah. Dari situ kita mau jujur aja menyatakan bahwa sebetulnya pengangguran tidak 8 juta. Pengangguran kita lebih dari 30 juta yang bekerjanya sangat terbatas waktu dan penghasilannya. Saya setuju, bisa kita lakukan perombakan total dan Amin bertekad membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Tara. Cukup, udah selesai. Cukup. Oke, terima kasih Tara. Terima kasih. Oke. Oke. Dibuka aja Kang, ada apa tuh? Ada kaosnya juga jangan. Beda-beda ya? Oh beda. Apa kalau ini? Beda-beda ya. Yang tadi sampai digigit-gigit soalnya. Oh, Slepet Imin, King of Slepet. Oke, terima kasih Tara. Oke, yang selanjutnya. Gus, yang sebelah sini Gus. Sebelah sini nih. Sebelah kiri kalau dari kita. Yang duduk Gus. 1. Duduk dulu. 1. Gus. Hitam pojok. Oh itu. Oke, boleh. Saya malah nggak lihat dia Gus. Dia ketutupan banner tuh Gus. Boleh Kang, silakan ke depan Kang. Silakan Kang. Halo semuanya, aku Faruk. Silakan, 1 menit Kang. Aku mewakili komunitas baca buku dari Bandung. Tapi asli Garut.
Gus, kita Indonesia tuh angka buta hurufnya tuh masih di 1,6%. Dan angka literasi menurut PISA, angka Indonesia tuh masih di urutan kedua dunia, tapi paling bawah. Menurut saya, gimana caranya meningkatkan angka literasi di Indonesia? Soalnya tanpa literasi, Indonesia tidak akan menjadi negara yang adil dan makmur, dan serta tidak akan bisa menjadi 2045 yang emas bagi Indonesia. Itu aja. Angka literasi masih di 3,4. Oke, Gus Imin, silakan Gus, 2 menit. Ini pertanyaan gawat ini. Gawat karena ini menjadi keprihatinan kita semua. Satu, buta huruf masih tinggi, tapi yang paling banyak dan paling mengerikan adalah literasi. Kesadaran untuk membaca dan sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kualitas pikir, logika, dan segala menyangkut informasi. Nah, dari situ saya kira ada banyak sebab ya. Banyak sebab yang harus kita atasi bersama-sama. Yang pertama, tradisi membaca rendah. Kalau soal angka buta huruf, memang ini seiringan dengan fakta bahwa tingkat pendidikan masyarakat kita juga masih sebagian besar masih rendah. Ini yang menjadi agenda kita. Kita harus memacu dan mempercepat tingkat pendidikan masyarakat, termasuk membuka ruang pendidikan alternatif bagi masyarakat kita. Sehingga yang tidak mengenyam pendidikan memiliki semacam akses atau kesempatan untuk belajar sesuai dengan pilihan-pilihan profesinya. Yang kedua, kultur kita memang rendah, kultur baca kita rendah. Sehingga kita harus memberikan stimulan untuk kemampuan membaca. Sekaligus saya kembalikan kepada Faruk tadi. Apa gagasanmu tentang mempercepat ini semua? Karena ini tidak bisa satu pihak ya. Tidak bisa satu pihak, tetapi ini juga menyangkut kultur, tradisi berpendidikan. Bahkan di beberapa negara ada kewajiban membaca di tingkat SD, SMP yang dilakukan. Oke, silakan Kang Faruk. Mungkin kalau kultur kita membaca rendah, mungkin itu menurut saya salah. Soalnya netizen kita aja sering baca komen sampai beribu-ribu, tapi baca buku tuh jarang. Nah, menurut saya ide untuk meningkatkan literasi itu memperluas jangkauan buku, mulai dari buku digital sampai buku fisik. Betul. Salah satu yang belum saya sebut tadi, sekarang ini produksi buku juga semakin menurun karena daya beli, daya motivasi buku itu juga menurun. Nah, karena itu pemerintah harus membuat stimulus di mana produksi buku tidak ada pajak sama sekali misalnya, sehingga buku harganya murah. Yang kedua, misalnya memperbanyak insentif. Saya kapan hari itu ketemu teman-teman penulis di Banyumas. Di sana salah satunya mengingatkan kepada kita untuk memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada para penulis yang tidak mendapatkan penghormatan sama sekali. Penulis harus mendapatkan award dan penghargaan yang memadai dari negara. Jadilah penulis, maka negara akan menjamin kamu makmur. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Kang Faruk. Boleh silahkan. Ini surprise-nya apa lagi nih? Beda lagi. Ternyata. Di bawah Kak.
Apa tuh? Lu gak bahaya ta? Oke. Ada belakangnya? Oke, terima kasih Kang Faruk. Gus Imin, satu lagi Gus, dari sebelah sini Gus. Di satu yang keempat, yang ketiga. Oh, yang dari depan lagi. Oh ini, silakan Teh. Dari depan nanti setelah ini. Setelah ini, silakan Teh. Oke, perkenalkan nama saya Jessica Syapak Mutmainah. Saya merupakan asli Garut dan saya temannya Rama. Dan saya cukup banyak berbincang dengan Rama dan teman-teman yang lainnya bahwa ada satu kalimat Cak Imin mengenai 40 kota seperti Jakarta di Cawapres, di debat Cawapres sebelumnya. Saya mau bertanya mengenai apakah Garut memiliki potensi, karena saya sebagai anak muda, dengan SDM yang cukup banyak di Garut, saya merasa bahwa tidak betah di Garut karena tidak memiliki banyak hal yang membuat saya berkembang. Apa yang akan Caimin lakukan terutama di Garut? Saya concern saya di Garut. Dan jujur saya ini keraguan saya, sebagai saya pribadi, sebagai sesama kagama alias alumni UGM, saya cukup ragu Caimin bisa mengimbangi Anies seperti itu. Terima kasih. Oke, Gus Imin, itu statement terakhirnya menarik tuh, harus di-highlight tuh. Gimana Gus? Ya, jadi begini, daripada bikin kota baru, itu bisa ditunda. Lebih baik uangnya 400 triliun itu digunakan mengembangkan kota-kota yang sudah ada. Saya kira Garut punya potensi besar untuk dikembangkan menjadi kota baru yang lebih maju lagi. Saya malah dengar Garut ini terlalu luas, jangkauannya terlampau jauh, infrastrukturnya terlampau jauh. Jadi perluasan dan pengembangan kota Garut ini banyak aspek. Tidak hanya infrastruktur pendidikan, infrastruktur sosial, infrastruktur yang memungkinkan tumbuh kembangnya ekonomi kreatif. Nah karena itu jangan pesimis, Garut potensinya sangat besar karena apa? Satu, alamnya, kedua penduduknya besar. Ini sudah potensi. Kalau kita bisa berikan sarana transportasi yang baik, yang menghubungkan dengan kota-kota yang secara efektif, maka di situ akan tumbuh kembang kota-kota baru. Kota-kota baru itu bukan kota sama sekali baru, tetapi menyuntik kota yang ada menjadi tumbuh dan cepat berkembang, sehingga perkembangan itu dimulai dari kota yang sudah ada yang bisa didesain lagi. Kesehatannya lebih baik, kemudian akses pendidikan menjadi lebih baik, perguruan tinggi pun disuntik menjadi lebih bagus lagi dengan berbagai cara. Nah, di sisi yang lain, Jessica ya namanya ya, Jessica tidak usah pesimis karena Garut ini juga wisatanya sangat dahsyat, industri kreatifnya juga peluangnya sangat tinggi, tinggal pemerintah membiarkan atau tidak. Kalau perlu, ini lagi dikaji nih, Garut kita mekarkan jadi beberapa kabupaten gitu yang memungkinkan untuk bisa tumbuh. Supaya terjadi pemerataan pembangunan dan akses kepada pemerintahan yang begitu cepat. Saya juga menunggu idemu, apakah idemu menjadi bagian Garut itu yang pesimis itu tadi, apa sebabnya kira-kira memungkinkan Garut bisa tumbuh. Terima kasih Jessica. Oke, mungkin saya jawab, jika mengapa pesimis atau kurang berkembang mungkin karena saya kan kuliah di Yogyakarta, di mana saya ada banyak mungkin berapa toko buku dari yang indie yang seperti itu, toko buku, kemudian seni-seni. Sebenarnya sudah mulai ada di Garut, namun masih kurang, dan saya juga kebingungan kenapa sih. Saya sama teman-teman saya masih mencari-cari, tapi saya pikir ini bukan tugas dari saya dan teman-teman saya, tapi sama dengan pemerintah juga gitu loh. Saya berharap seperti itu. Dan satu hal lagi mungkin soal kota Garut atau Garutnya itu sendiri, saya dan teman-teman saya butuh walkable city atau kota yang cukup bisa untuk jalan kaki dan
karena Garut tuh indah cuman tadi seperti yang kata Rama bilang ada sampah dan tidak walkable city seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Iya, saya belajar dari beberapa negara tetangga, termasuk Australia. Australia itu kota-kotanya sederhana, tapi walkable, satu. Yang kedua, ramah terhadap pendidikan. Coba semua perguruan tinggi sekolah di seluruh kota itu bagus-bagus semuanya. Nah, Garut bisa dimulai dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kota Garut ini dengan lebih bermutu lagi. Yang kedua, akses pendidikan. Yang ketiga, sarana dan prasarana publik itu pasti ada. Baik playground maupun perpustakaan terbuka dan bahkan perpustakaan nasional yang bersifat bisa mudah dijangkau oleh masyarakat Garut. Yang jelas, kota baru yang dikembangkan bukan sekedar kemacetan, bukan, tapi kota cerdas. Anda pilih makan siang apa internet misalnya? Pilih dua-duanya katanya. Ya, itu accessible, itu salah satunya adalah insya Allah kalau Amin menang ini kita akan hadirkan di setiap kota atau kabupaten itu kualitas kecepatan internet sampai 100 Mbps. Itu mutlak. Karena apa? Saya punya wifi, di sini lemot. Begitu saya ke Singapura bisa kenceng, kan malu kita ini. Saya kira harus dimulai dari situ. Terima kasih Caimin. Mungkin satu lagi yang tadi yang mengenai keraguan saya mengenai Caimin dan mengimbangi Anies itu bagaimana ya? Ini nggak apa-apa Gus, saya kasih waktu Gus. Keraguan boleh, tapi kita buktikan nanti. Baik, terima kasih Caimin. Terima kasih. Saya dan Mas Anies itu insya Allah duit tunggal yang istimewa. Terima kasih Caimin. Oke, terima kasih Jessica. Nah kalau yang satu lagi Gus, jadi saya dapat kabar, tadi dibisikin, kawan-kawan tuh ada yang nonton di luar Gus, pakai TV. Karena di sini nggak muat, saking penuhnya warga Garut. Tepuk tangan lagi dong buat warga Garut. Luar biasa. Tapi nggak boleh kita hilangkan kesempatan mereka untuk dialog dengan Gus Imin. Tadi saya udah minta kawan-kawan panitia buat ajak satu orang untuk kesini, udah ada belum? Oh udah ada, ini teteh yang nonton ada di yang situ. mengikuti kita dari video di luar, dari televisi. Terima Oke, kasih. halo yang nonton. Silakan teh. Teh beneran dari luar nggak? Di TV? Oh siapa nggak teh? Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Cak. Saya Rika Nurmala. Pertanyaan saya sederhana. Indonesia itu diwacanakan sebagai Indonesia Emas tahun 2045 tadi juga sudah dibahas ya sedikit. Tetapi bagaimana kita sebagai kaum milenial memanfaatkan atau memaksimalkan usaha-usaha kita untuk mempersiapkan nanti 2045 nanti. Pandangan Caimin itu seperti apa? Rika Nurmala. Rika. Jadi begini, kita mulai bisa dari banyak aspek ya. Yang paling pokok kalau mimpinya 45 itu sebetulnya sekarang sampai 2035 taruhlah begitu. Itu apa yang bakal dominan? Yang bakal dominan adalah kita sering menyebutnya bonus demografi, tapi itu bonus demografi itu inflasi ya istilah itu. Yang paling penting adalah akan tumbuh secara besar-besaran bahkan di atas 52% adalah kaum muda. Begitu kaum muda itu masuk 2045 jangan sampai Indonesia emas gagal gara-gara anak muda yang Indonesia cemas. Bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Karena apa? Enggak punya desain. Saya bersama Pak SBY 10 tahun. Jadi menteri, teman-teman saya pada jadi menteri, belajar semua 10 tahun. Di zaman Pak Jokowi 10 tahun. 20 tahun dalam periode pemerintahan ini, istilah bonus demografi itu dibahas di setiap rapat kabinet. Tapi there is no conclusion yang efektif bagi generasi menuju 2045. Apa itu? Keberanian mengambil prioritas untuk kaum muda. Jadi teman-teman semua yang hadir maupun yang melalui virtual, percayakan bahwa kita ingin mulai dari kesadaran bahwa
potensi kaum muda, kalau tadi menyebutnya milenial, kita Gen Z, milenial, kita sebut kaum muda. Potensi kaum muda yang merupakan bonus demografi ini tidak main-main kekuatan dan kebesarannya. Jessica, Rama, apa tadi itu, adalah orang-orang yang punya kepedulian, punya kapasitas, punya jiwa perubahan yang begitu meledak dan siap. Karena itu insya Allah 5% dari APBN wajib hukumnya untuk kaum muda tumbuh dan berkembang. Berapa itu? 150 triliun. 150 triliun bisa beasiswa dalam negeri, luar negeri, kursus cepat, magang, yang kira-kira akan panennya adalah 2030 hingga 2045. Investasi kepada kaum muda, devaluasinya, penghitungannya, panennya adalah nanti ketika kita sudah sampai pada 2035. Itulah panen kaum muda untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Oke, silakan. Terima Teh. kasih, Cem. Cukup Teh? Siap, hatur nuhun Teh. Itu dulu Teh sebentar. Nah ini nggak lihat kan berarti emang di luar ini. Ini dapat SGIE lagi. Oke, sudah 5 orang yang bertanya. Garut masih mau lagi nggak? Garut masih mau lagi nggak? Tepuk tangan yang masih mau. Gus, masih pada mau Gus? Ya, tasnya tinggal 3. Oke. 3 lagi ya. 3 lagi boleh Gus. Gus, boleh Gus, pilih 1 dulu Gus. Boleh. Boleh Teh. Masih ada 2 lagi, masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi. Silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hasina. Ya, Gus Imin, saya mau bertanya mengenai, kan kemarin waktu debat capres tuh ada yang menyenggol tentang pelanggaran kejahatan HAM. Nah, Gus terus ada statement yang bilang, kenapa sih isu HAM ini digoreng setiap 5 tahunan? Padahal itu setiap hari Kamis di depan istana Presiden selalu ada yang demo. Nah Gus, yang mau saya tanyakan, apakah ada komitmen dari Amin untuk meratifikasi Statuta Roma dan mengadakan pengadilan HAM? Karena kan kejahatan HAM itu nggak ada kadaluarsanya. Apakah Gus Imin dan Pak Anies siap untuk meratifikasi dan mengadakan pengadilan HAM di Indonesia? Gak nyangka orang Garut ngomong HAM luar biasa, tepuk tangan untuk Hasina. Jadi kenapa kita lakukan dulu ada yang namanya peradilan dimulai dari pencarian kebenaran dan rekonsiliasi. Ada dulu gitu istilahnya. Yang paling pokok adalah pencarian kebenaran itu di mana? Karena apa? Peradilan HAM itu fungsinya apa? Fungsinya adalah memastikan kesalahan ini tidak boleh terulang sampai kapanpun atas pelanggaran HAM di zaman apapun. Itulah yang disebut peradilan. Peradilan adalah puncak dari keputusan untuk memastikan kesalahan yang tidak boleh diulang dan dilakukan lagi dalam setiap zaman apapun. Karena itu ini mau tidak mau, kalau mau goreng-menggoreng, tiap hari bisa goreng-menggoreng. Karena itu tuntaskan masalahnya. Semua jenis pelanggaran HAM harus dituntaskan supaya tidak ada 5 tahunan, tidak ada kamisan, tidak ada penderitaan yang terulang. Karena itu komitmen Amin adalah meratifikasi semua konvensi yang menyangkut pelanggaran HAM di negeri kita cita. Yang kedua, pelaksanaan peradilan dari seluruh pelanggaran HAM. Soal kemudian rekonsiliasi, soal kemudian apa solusi yang dikorbankan dan yang menjadi fakta korban itu bukan perlu dibahas. Yang penting adalah kebenaran diwujudkan dalam peradilan yang bersih, bebas, dan adil.
Kira-kira begitu. Terima kasih, Asina. Asina ada tanggapan? Soalnya gini Gus, kan kayak kejadian-kejadian tahun 98 tuh kan banyak para ibu, para yang anak-anaknya aktivis gitu yang hilang paksa atau dan lain-lain tuh belum dapat keadilan. Nah mereka tuh setiap hari Kamis tuh selalu ngadain di depan presiden gitu ya Gus. Di depan ya, istana. Di depan istana. Kamisan itu ya? Ya Kamisan. Nah tapi nggak pernah ada jawaban gitu. Nah saya tuh menyelepet Gus Imin supaya para korban mendapatkan keadilan. Itulah bedanya capres, cawapres, aktivis atau bukan aktivis. Insya Allah kami punya komitmen yang kuat agar tidak terjadi lagi tragedi-tragedi di tanah air kita. Amin. Oke, terima kasih Teh. Oke, Gus Imin, 2 lagi Gus. Gus, silakan Gus. Ini udah banyak nih Gus nih. Yang belakang Gus, mungkin belum tuh. Yang mana? Ini Gus. Oh ya boleh, silakan. Masih ada satu lagi. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizal Furqon. Ya, saya sekolah di SMK Negeri 2 Garut. Ya, di sini kita SMK 2 itu sering dibilang SDM. Anak-anak SDM ini sering sekali ikut turun ke jalan bersama aktivis, bersama mahasiswa, bersama masyarakat. Setuju? Kita tadi sudah dibahas, kita akan move on tentang masalah yang tidak menyinggung hal-hal kepada pasangan calon satu. Itu mah kepada pasangan calon kedua ya. Oke, bagaimana jika kami turun ke jalan, apa tindakan yang akan dilakukan oleh Caimin untuk melindungi kami sebagai mahasiswa, sebagai anak SDM, sebagai masyarakat, supaya kejadian-kejadian masa lalu ini tidak akan terjadi lagi? Komitmen apa yang akan dikeluarkan? Karena kami semua ini turun ke jalan bukan hanya sebatas ingin turun meramaikan, tapi ada tujuan. Kami tidak mau orang tua kami menjadi korban dari orde yang dipimpin oleh Bapak. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dong, SMK sudah komit. Ini baru SMK aja sudah panas begini. Ini penting, saya kira kepedulian, komitmen sosial, ini yang menjadi apresiasi saya kepada Rizal Furqon ini. Jadi begini, pemerintahan demokratis itu apa sih? Pemerintahan demokratis itu adalah pemerintahan yang dibangun, ditentukan, dipilih, dan berkelanjutan melaksanakan pemerintahan untuk kepentingan pemilihnya, rakyatnya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu yang disebut demokrasi. Nah, dalam konteks itu, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat harus mutlak dihormati. Tidak ada lagi yang namanya kriminalisasi. Tidak ada lagi yang namanya tekanan, represi dari semua kegiatan yang menunjukkan kepedulian masyarakat. Saatnya negara melayani, bukan saatnya negara mengangkangi apa yang menjadi kebutuhan dari yang menjadi aspirasi yang berkembang di masyarakat. Contohnya sederhana, negara demokrasi adalah negara yang aspiratif. Buktinya apa? Petani itu kadang-kadang dapat bantuan dari pusat, alat-alat pertanian yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Itu bukan pemerintahan yang demokratis. Kebijakan atas. Kebijakan yang paling penting adalah dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Terjadi negosiasi terbaik dari subjek-subjek yang tumbuh di masyarakat. Tepuk tangan untuk SMK ini. Jadi demonya pun dengan kesadaran komitmen itu. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih atas komitmen yang diberikan oleh Caimin. Oke, tadi siang saya telah melihat video FYP di TikTok, salah satu platform media sosial. Pak Anies mengatakan
jika kita sedang tagihlah kami janji, jangan batasi kami untuk berjanji. Karena kenapa? Ketika Bapak terpilih nanti menjadi presiden, kami anak STM dan juga para mahasiswa akan turun ketika janji manis Bapak tidak terjalan. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Maka dari itu saya ucapkan Wakanda No War Indonesia Forever. Tepuk tangan. Gawat nih, SMK sudah begini gawat nih. Tapi oke, bahwa pemerintahan yang baik itu adalah yang siap ditagih janjinya. Tapi saya setuju yang disampaikan Mas Anies, beri kami kebiasaan berjanji, tagihlah janji kami pada saatnya. Oke, terima kasih Kang Rizal. Oke, satu lagi Gus. Terakhir kita tutup sesi di Garut ini Gus. Nah, ada dua. Ada bonus berarti. Gus, silakan Gus. Itu dulu. Teteh ini dulu, nanti akangnya. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan perihal apakah bila Bapak tidak terpilih, Siti Aisyah. Tapi semoga terpilih ya Pak. Apakah Bapak bisa mengambil keputusan untuk menjadi oposisi bila Bapak tidak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden? Apakah Bapak bisa bertahan sebagai oposisi? Sekian Pak. Oke, terima kasih. Ini katanya calon menteri pertahanan yang ini nih. Ini termasuk jenis-jenis pertanyaan yang berbahaya. Kan harus berbahaya Pak, selepet. Selepet. Saya kemarin berkunjung ke perkampungan nelayan di Jakarta. Sempit, gang-gang sempit, ada rumah petak dari karpet, tiba-tiba ada ibu menonjol, keluar gitu. Pak tolong jangan selepet kami gitu ya. Ini tadi minta diselepet. Nah, pertanyaan ini penting. Karena apa? Dua hal. Yang pertama, menjadi oposisi itu bukan pekerjaan ringan, tapi pekerjaan mulia. Resikonya ada, tetapi oposisi itu adalah penyeimbang yang bisa ikut meluruskan jalannya pemerintahan. Jadi jangan alergi terhadap oposisi. Dan saya siap untuk menjadi oposisi kalau memang tidak ada tempat buat kita untuk menang dalam pemilu. Tapi insya Allah kita tidak akan kalah, kita akan menang. Kira-kira Amin. gitu. Yang kedua, oposisi itu jalan alternatif. Kenapa? Oposisi itu adalah kalau pemerintah punya satu jalan pilihan, maka oposisi memberikan alternatifnya. Sehingga apa? Kaya akan yang namanya solusi. Kaya akan namanya jalan-jalan menuju pemerintahan yang jujur, yang adil, yang merata. Sehingga oposisi itu adalah kekuatan yang memberi alternatif. Di mana-mana kalau sehat demokrasinya memang harus ada oposisi. Tapi kita ingat bahwa proses ini akan menjadi bagian dari pematangan demokrasi. Dan oposisi adalah salah satu ketika nanti puncak kematangan demokrasi terjadi, seperti di beberapa negara Eropa dan Amerika, di mana rata-rata negara yang maju demokrasinya itu ada oposisi yang menguatkan demokrasi itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami butuh amin untuk aman. Oke, terima kasih Siti Aisyah. Kang, langsung aja Kang. Luar biasa, Silakan Siti Aisyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Farhan. Sebenarnya ini adalah ingin bertanya tentang masalah lingkungan seperti tadi yang sudah dibahas. Garut itu terkenal dengan produk kulitnya yang sangat mendunia atau go internasional. Tetapi ada satu Gus, yaitu limbah yang sangat meresahkan masyarakat Garut. Betul apa betul?
Iya. Limbah dari kulit tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apa konkret Amin untuk mengatasi limbah-limbah yang ada di Indonesia mungkin untuk bisa agar masyarakat merasa nyaman dan juga para pembeli dari luar pun enak untuk berkunjung ke daerah-daerah tersebut karena ada dari kota datang ke Garut ketika bau yang tak sedap menyengat dari kulit itu sangat mengganggu. Seperti itu Gus. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Farhan. Silakan Gus Imin. Ya, ini fakta kita hari ini, pembangunan kita belum memiliki desain soal limbah. Desain lingkungan hidup, desain kesinambungan, sustainability dari sebuah proses pembangunan. Tadi ada yang bahas sampah misalnya, ada yang membahas limbah, ada yang membahas dampak negatif dari industri. Nah, ini harus dalam satu kesatuan, pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang bersendi kepada komitmen terhadap lingkungan hijau, lingkungan hidup. Makanya ada yang namanya green jobs, ada yang namanya industri, green industry, dan seterusnya. Karena itu, dalam setiap pembangunan pemerintahan, itu diawali dengan sebuah tata kelola yang memang memiliki perencanaan yang baik. Saya melihat, tadi saya lupa menjawab, ekonomi dulu atau lingkungan hidup dulu? Ini sama pertanyaannya. Tadi siapa yang nanya gitu ya? Ada tadi. Ekonomi dulu atau lingkungan hidup dulu? Ini pertanyaan yang sulit. Karena begini, rusaknya alam itu gara-gara akibat dari kebutuhan pragmatis ekonomi yang sangat besar. Sumber daya alam dikeruk habis karena ingin menambah faktor ekonomi yang penting. Karena itu tidak bisa tidak. Kalau berkelanjutan, sustainable, itu mau tidak mau dimulai dari, jangan mendikotomikan itu. Tapi mulai dari konsep dasar bahwa justru lingkungan itu menentukan perencanaan. Berencanalah berdasarkan fakta-fakta lingkungan yang kaya raya ini sehingga tidak rusak oleh pembangunan. Jadi pijakannya yang benar. Titik pijak perencanaan pembangunan harus berangkat dari menjaga lingkungan lestari. Kira-kira begitu. Iya, cukup Gus. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Farhan. Sudah habis, Gus. Saya mau nanya di sini, siapa yang dibayar buat datang ke sini? Ada nggak? Yang nggak dibayar tepuk tangan dong. Yang ke sini nggak dimobilisasi tapi karena keinginan hati tepuk tangan dong. Ini kenyataan kita hari ini. Rasa-rasanya ubah bareng bersama Mas Anies, Gus Muhaimin, punya komitmen satu. Banyak yang bilang, teman-teman, rakyat itu nggak makan gagasan. Rakyat itu cukup dikasih janji manis, joget-joget, nanti milih. Tapi hari ini Garut membuktikan bahwa rakyat Indonesia itu bukan mereka yang hanya tapi rakyat di Garut mau menagih gagasan dari calon pemimpinnya. Dan hari ini menjadi pembuktian bahwa ke depan, kalau misalkan dirasa standarnya katanya gini, Amin ini jangan jadi presiden dan wakil presiden Indonesia, Gus. Di sana aja di Eropa, yang orang-orangnya udah pada pintar, udah jago berdemokrasi, udah paham bagaimana berdemokrasi. Kalau gitu, Amin akan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Bukan diam dan hanya menikmati saja. Jadi terima kasih kawan-kawan semua hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Garut. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Nggak nyangka seramai ini. Biasanya ya separuhnya ini sampai di luar. Ini menunjukkan anak muda Garut ingin perubahan dan menjadikan Indonesia menjadi masa depan kita semua. Amin. Semua yang datang saya kira punya satu cita-cita mimpi. Ayo kita satukan mimpi kita. Ayo kita wujudkan mimpi kita. Dan kesempatan mimpi kita bisa kita wujudkan 14 Februari 2024. Amin. Amin. Oke, untuk menutup teman-teman seperti biasa Gus, kita kata-kata hari ini. Jadi merapat dulu teman-teman, merapat ke depan. Kita akan foto bareng di enggak di sini aja, di sini. Merapat ke depan. Iya, jadi nanti yang videonya dari sini. Turun. Jadi mundur di bawah.
pada berdiri aja, teman-teman merapat ke depan, boleh banget. Silakan merapat. Oh ya, boleh pada duduk aja teman-teman biar kelihatan. Oh ya, boleh yang di depan. Duduk semua. Kita duduk. Jadi nanti teman-teman, saya akan bilang satu, semuanya akan jawab dengan kata-kata hari ini, Gus. Bisa nggak nih? Coba dulu. Satu. Wis, mantap. Sudah siap teman-teman fotografer? Kawan-kawan Garut sudah siap? Gus Imin siap? Siap. Oke. Satu. Kata-kata hari ini, Gus. Apa bedanya domba Garut dengan anak muda Garut? Kalau domba Garut bertanduk, kalau anak muda Garut tidak akan pernah tunduk. Ya, amin. Terima kasih Garut. Saya Rizal Hamratama pamit undur diri. Selamat pagi warga pendengar saya. Band yang kita tunggu-tunggu telah hadir di radio kita. Mari kita sambut. Bang, Bang Warwan di mana?